Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Putri Amalia, stambuki 701 18172. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai obat fenobarbital. Fenobarbital memiliki rumus struktur sebagai berikut. Nama kimia fenobarbital yaitu asam 5-etil 5-fenilbarbiturat dengan rumus molekul C12H12N2O3 dan berat molekul 232,24. Fenobarbital merupakan obat golongan antikonvulsan atau barbiturat dan merupakan obat untuk mengontrol dan meredakan kejang. Bentuk sediaan dari obat fenobarbital ini tersedia dalam bentuk tablet dan suntik. Indikasi fenobarbital yaitu epilepsi, kejang, sedasi, hipnotis, dan insomnia. Kontraindikasi dari fenobarbital yaitu hipersensitivitas, propiria, pemberian intraarteri atau subkutan, gangguan hati yang parah, dyspnea atau obstruksi jalan napas, riwayat canduan hipnotik obat penenang, pasien nefritik dosis besar, dan kehamilan atau menyusui. Efek samping obat fenobarbital paling umum yaitu ataksia, pusing, disagria, kantuk, kelelahan, sakit kepala, sakit asmara, nitagmus, kegelasan, paratesia, dan vertigo. Sedangkan untuk khusus seperti pasien geriatri, dia akan merasakan yang namanya semangat berlebih, kebingungan, dan depresi. Sedangkan untuk pasien anak-anak, dia akan merasakan kegembiraan atau hiperaktif paradoksikal. Baiklah, kita akan lanjut ke fase farmaseutik dari obat fenobarbital. Obat fenobarbital ini sebelumnya tersedia dalam dua bentuk sediaan, yaitu bentuk tablet dan suntik atau injeksi. Dalam sediaan tablet, obat fenobarbital sebelum mengalami proses absorpsi terlebih dahulu akan mengalami proses yang namanya liberasi. Liberasi ini terdiri atas dua fase lagi, yaitu disintegrasi dan disolusi. Disintegrasi adalah proses pemecahan suatu obat menjadi partikel yang lebih kecil atau pelepasan suatu zat aktif. Sedangkan disolusi merupakan proses melarutnya suatu obat dalam cairan lambung. Jadi, obat fenobarbital ini dalam bentuk tabletnya itu akan mengalami pemecahan menjadi partikel yang lebih kecil sehingga dapat larut di dalam cairan lambung dan akan diabsorpsi ke tubuh. Baiklah, kita akan lanjut ke fase farmakokinetik. Mekanisme kerja dari obat fenobarbital yaitu menekan korteks sensorik dan motorik otot kecil. Aktivasi anti-seizure terjadi terutama di mana GABA memediasi neurotransmisi. Efek hipnotis barbiturat dihasilkan dari aktivitas di reseptor GABA dalam formasi retikuler otak tengah polisinaptik atau mengontrol gairah sistem saraf pusat. Farmakokinetik dari obat fenobarbital yaitu fase absorpsinya memiliki bioavailabilitas 70-90% dengan waktu plasma puncak 8-12 jam. Onset dari obat fenobarbital ini yaitu 5 menit melalui intravena, sedangkan durasinya 4-6 jam dengan rutin intravena ataupun intramuskuler. Distribusinya dengan mengikat protein 20-45%. Metabolisme oleh hidroksilasi oksidatif hati. Sedangkan ekskresinya melalui urin mayor dengan waktu paru 50-140 jam. Pertama-tama terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa obat fenobarbital itu sendiri memiliki nilai pKa 7,4 sehingga obat tersebut bersifat asam lemah. Pada
pada pH fisiologis lebih dari 50% terdapat dalam bentuk tidak terionisasi, obat ini mudah menembus jaringan lemak. Kemudian ada farmakodinamik dari obat fenobarbital. Nah, obat fenobarbital itu bekerja pada reseptor GABA A, yang dimana GABA itu merupakan singkatan dari gamma aminobutyric acid dengan meningkatkan inhibisi sinaptik. Nah, fenobarbital itu sendiri meningkatkan frekuensi pembukaan kanal klorida dan menyebabkan hipolarisasi membran dan juga menginhibisi sinapsnya dan menurunkan eksitabilitas neuron. Fenobarbital ini juga mengurangi konduktansi natrium dan kalium dan menginflux kalsium dan menekan eksitabilitas dari glutamat. Nah, hal ini dapat meningkatkan ambang kejang dan menurunkan aktivitas kejang dari fokusnya. Obat ini atau fenobarbital ini juga mempengaruhi polysynaptic formatio retricularis membrane yang dimana dapat memberikan efek sedatif. Berikut ini merupakan penjelasan dari GABA. GABA pada sistem saraf pusat yaitu untuk penghambat utama neurotransmitter, yang dimana ketika GABA mencapai dan mengikat ke spesifik reseptor yang terletak di neuron akan mengurangi tingkat aktivitas neuron itu sendiri dan menekan potensi aksi dari GABA. GABA terikat pada protein G reseptor, yang dimana GABA yang dipasangi ligan reseptor disebut dengan GABA A. Karena target utama itu banyak, yaitu ansiolitik dan hipnotik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat label dari reseptor GABA A, yang dimana ada alfa, ada beta, ada gamma, dan delta, yang merupakan komponen dari reseptor GABA A. Nah, di dalam otak paling sering terdapat subunit alfa 2, subunit beta, dan 1. Contohnya itu pada reseptor GABA A yang mengandung alfa 1, memiliki fungsi untuk terjadinya tidur atau biasa disebut dengan efek hipnotik. Nah, sementara alfa 2 atau alfa 3 itu membuat kita itu cemas atau kondisi khawatir. Oke. Sekarang ketika dua molekul GABA itu mengikat ke reseptor GABA A, perubahan konfirmasi induksi yang menghasilkan pembukaan pori sentral, yang dimana akan meningkatkan ion atau terjadinya ion Cl- itu masuk ke dalam sel, dan pada gilirannya itu akan meningkat dan lebih banyak di dalam sel itu bermuatan negatif, atau ion yang Cl tadi itu di dalam sel itu lebih banyak bermuatan negatif, di mana kondisi fenobarbital yang berada pada dalam plasma darah dengan cepat terdistribusi dan dihimpun dalam depo lemak, dan juga dapat menyebabkan penurunan kadar obat dalam plasma darah dan otak secara cepat. Nah, sehingga kadar dari efek anestesi itu tidak dicapai lagi dan efeknya segera berakhir. Dia penjelasan dari GABA dan juga farmakodinamika dari